Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Sehat semuanya hari ini? Alhamdulillah. Siap mengikuti pembelajaran hari ini? Siap. Oke ya, sebelum mengawali pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada KM dipimpin untuk berdoa. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari ini Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Hari ini masuk semua atau enggak? Ada yang enggak masuk. Oke, yang hadir boleh angkat tangan ya. Alena, hadir. Alga, sakit ya? Alvaro, Aneta, Ashifa, Alfa, Azahra, Bilan, Dava, David, Denaya, Dikan, Alvareta, Ingrid, Jihan, Keifa, Humaira, Malika, Misel, sakit. Suratnya ada? Ada. Muhammad Fadlan, Siap, hadir. Muhammad Faisal, Siap, hadir. Muhammad Kezia, Siap, hadir. Nabila, Prinsipia, Rafa, Ratu, Reisha, Sabrina, Salman, Wulan. Oke. Jadi ada dua teman kalian ya yang lagi nggak hadir hari ini, sakit? Iya. Oke. Ini selanjutnya ya, untuk menambah jiwa nasionalisme kalian, nih Ibu mau ngajak kalian untuk menyanyikan dulu ya lagu Indonesia Raya. Boleh salah satu Malika menjadi dirijen? Yang lainnya boleh berdiri ya.
jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan boleh duduk kembali. Oke, kita langsung aja nih ya. Ibu mau tanya nih, kemarin kita udah belajar apa aja ya? Ada yang mau ngasih tahu nih ke teman-teman? Kemarin kita belajar apa aja? Salah satu boleh? Boleh Jihan? Kemarin belajar apa? Quiz Melmerge. Iya, jadi kemarin kita sudah belajar mailing atau Melmerge ya. Ada yang tahu nggak kemarin fungsi Melmerge itu untuk apa? Boleh Faisal? Ya. Untuk mempermudah membuat file dalam jumlah yang banyak. Iya, betul ya. Mailing atau Melmerge itu fungsinya untuk membuat surat dalam jumlah yang banyak. Jadi dalam satu surat itu bisa dikirim ke banyak orang menggunakan Melmerge itu sendiri. Oke, selain itu ada lagi nggak? Kita belajar apa lagi kemarin? Dikan? Kemarin belajar apa? Apa? Ada yang tahu kemarin kita belajar apa? Kop surat. Iya ya, kemarin kita membuat kop surat ya. Jadi kalau ada surat undangan di bagian atas, itu yang dinamakan kop surat. Iya, betul. Nah, jadi kita akan berlanjut nih ke materi selanjutnya, yaitu tentang membuat pengaturan. Iya ya, bisa kalian baca di depan. Kita akan membuat daftar isi dan pengaturan halaman di dalam Microsoft Word nih. Ya, sebelumnya Ibu bacakan dulu. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran pada pertemuan kita kali ini. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi elemen yang diperlukan untuk membuat daftar isi di dalam dokumen. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu merancang template dokumen yang memiliki daftar isi, pengaturan halaman yang bisa digunakan dalam pembuatan laporan. Kalian suka dapat tugas buat laporan-laporan gitu kan? Di mapel apa biasanya? Bahasa Indonesia. Nah, ini salah satunya bisa kalian manfaatkan juga di mapel bahasa Indonesia nantinya gitu. Terus kemudian yang ketiga, peserta didik mampu mempresentasikan hasil praktek yang nanti akan kita praktikkan terkait pembuatan daftar isi dan pengaturan halamannya gitu. Oke, nah jadi setelah ini elemen untuk membuat daftar isi, ada yang tahu nggak? Elemen membuat daftar isi nih, kalian kan suka lihat daftar isi dalam buku, itu apa aja biasanya? Judul, terus subjudul, sama apa lagi? Halaman ya. Jadi ada 3 elemen penting dalam pembuatan daftar isi. Kalian udah pernah buat daftar isi sebelumnya? Di SMP pernah? Udah jago berarti? Udah lupa? Udah lupa ya. Oke ya, kita akan mengingat lagi pada pertemuan kali ini. Nih Ibu langsung aja ya untuk ke materinya nih. Yang pertama ya, mengidentifikasi elemen yang diperlukan ya, kayak yang tadi udah kalian bilang nih, daftar isi ada judul, ada subjudul atau subbab, ada juga nomor halamannya. Jadi daftar isi itu apa? Bagian penting yang menyajikan peta atau Iya betul ya. Jadi menurut kalian daftar isi itu penting nggak sih? Penting. Kalau kalian nggak ada daftar isi, iya ya. Jadi kalian harus buka manual satu persatu, kan ribet ya. Nah makanya kita perlu tahu juga nih cara membuat daftar isi itu kayak gimana.
Gitu. Terus kita menggunakan fitur di dalam Microsoft Word yang namanya heading styles dan table of contents. Udah pernah dengar atau familiar? Pernah ya. Dan di sini kita bakal mempraktikannya secara langsung. Kemudian nih langkah pembuatan daftar isi. Kita pertama atur dulu nih heading, bab-babnya tuh namanya apa, subbabnya itu apa. Terus kita bakal ke reference. Ada tab yang namanya reference, terus kita boleh ke table of contents nanti akhirnya. Jadi ini otomatis. Jadi di sini juga ada update table nih. Jadi kalau misalnya nomor halamannya itu nanti diubah, itu juga otomatis di daftar isinya akan dirubah nih ya. Fungsi update table itu sendiri. Udah pernah lihat ya pasti? Sering ya. Kalau kalian menggunakan Word pasti kalian melihat itu. Nah, kemudian ini ada template dokumen dengan daftar isi dan pengaturan halaman. Jadi penting banget kalau setiap dokumen itu punya template-nya sendiri. Kayak misalnya template jurnal, kalian tahu jurnal? Nah, template skripsi, template majalah, sama kalian biasa bikin makalah-makalah gitu kan pasti berbeda. Nah, itulah pentingnya ada template. Jadi kita udah punya patokan untuk konsistensi formatnya itu ke depan seperti apa. Contohnya nih, mau pakai Times New Roman atau pakai apa biasanya kalian? Calibri, apa lagi? Arial, apa? Autoscript. Nah, gitu-gitu ya. Itu salah satu contoh template-nya. Kemudian tambahkan daftar isi, terus nanti kita mengatur halaman juga. Dan di sini kita ada penggunaan styles. Jadi ada yang namanya kalau kalian lihat itu ada heading 1, heading 2, heading 3. Bingung. Nah, itu salah satu stylesnya itu yang nanti akan kita praktikan bersama-sama. Ya, terus selanjutnya ada pengaturan halaman nih. Untuk pengaturan halaman itu kita bisa pakai di footer atau header. Jadi nanti otomatis itu setiap halaman itu punya nomor halamannya masing-masing. Jadi kita bakal pakai tab insert, terus page number, ada section break juga. Sama pastikan nomor halaman dimulai setelah judul. Jadi kalau cover di bagian depan yang isinya sampul itu dia nggak ada halamannya. Gitu. Sampai sini paham? Paham. Ada yang mau ditanyakan? Belum. Oke. Nah, nanti di akhir pembelajaran kalian harus bisa mempresentasikan nih. Tadi cara kalian ngebuat daftar isi itu gimana? Cara kalian membuat subbabnya, babnya biar otomatis itu seperti apa? Sampai ada diskusi juga sama kita-kita semuanya. Gitu ya. Jadi dari kesimpulannya daftar isi ini adalah pengaturan halaman dan elemen penting di dalam dokumen. Ada heading style dan table of content ini dapat memudahkan dalam membuat daftar isi. Jadi nggak ada lagi tuh daftar isi terus kalian titik manual. Ada yang pernah kayak gitu? Ada yang pernah kayak gitu? Nah ya, jangan ya, nanti kita akan membuat biar secara otomatis gitu. Jadi ketika Ibu kasih contoh ya, daftar isinya yang baik seperti apa nih? Nih, Ibu kasih contoh juga. Ini tuh kalau misalnya ada navigation pen kayak gini, ada yang relate? Ada yang pernah? Pernah? Iya, nih. Jadi kalau misalnya ini kan ada halamannya nih. Tinggal di daftar isi, daftar gambar ya. Kita klik aja sambil pencet kontrol di dalam keyboard. Nah, dia otomatis akan langsung kayak gini. Terus apalagi kalian mau kemana? Ke landasan teori, klik, kontrol, pencet. Nah, nanti kita akan buat seperti ini nih. Ini memudahkan banget untuk kalian-kalian yang misalnya mau skripsian nanti ya. Kan kalian mau masuk kuliah nih. Jadi ini bisa kalian belajar dari awal. Jadi nanti begitu kuliah tuh kalian udah pintar banget. Udah jago banget gitu masalah daftar isi ini. Gitu. Oke ya. Sampai sini paham semuanya? Oke, kalau paham, sekarang kita langsung praktek aja biar nggak bingung. Silakan dibuka LMS-nya yang udah Ibu share ya. Itu ada
Atau kalian buka Word-nya dulu boleh deh, buka Word-nya terlebih dahulu. Udah buka Word-nya semuanya? Oke, kita akan memulai dari awal kayak gini. Ini kelihatan nggak Ibu di depan? Kelihatan. Oke, kita mulai ya dari sini dulu, kita tulis cover nih. Boleh kalian sambil ngikutin Ibu ya, tulis cover. Udah, terus kita ke halaman kedua nih. Kita pakai manual dulu, pakai enter aja. Sebentar. Nah, jadi kayak gini ya, di sini ada cover. Ini daftar isi. Enggak, ini cuma pengaturan Ibu aja nih. Sebentar Ibu ganti ya. Sebentar. Ini nggak ada garisnya, cuma pengaturan Ibu tuh ada yang ada garisnya gitu. Ini nggak bisa diganti. Udah ya, gini aja deh. Udah kalian udah kayak gini semua belum? Udah cover, daftar isi. Enggak, ini biar kelihatan aja. Biar kelihatan aja ini. Nah, sekarang kita coba buat dulu judul nih. Di halaman ketiga kita praktekkan judul. Oke. Terus setelah itu kita blok. Kita pakai di heading 1. Nih, kalian ada nggak kayak gini? Pasti ada ya. Silakan diklik heading 1-nya. Udah? Terus kita bisa atur langsung nih. Biasanya untuk format yang standar itu kita pakainya Times New Roman. Jadi boleh diganti Times New Roman. Terus untuk judulnya diperbesar, di hurufnya tuh 20. Udah, jangan lupa untuk warnanya juga diganti jadi warna biru. Terus diketengahin. Ini ya. Ada segitiganya seperti ini ya. Ya, untuk garis-garisnya kalian abaikan aja ya. Ini pengaturan laptop Ibu aja yang kayak gini. Jadi kalian nggak perlu ikutan. Terus untuk judulnya nih, judul 1 kayak gini. Ibu bakal ajarin hacknya nih ya, biar kalian bisa ganti baris cuma dalam satu baris. Nah, lo gimana? Masih inget nggak? Jadi kita pencet shift terus enter ya. Jadi dia masih satu baris tapi udah beda baris. Itu fungsinya kalau kalian pencet shift enter ya, paham? Karena Ibu ada garisnya jadi dia kelihatan kalau ini tuh masih satu garis yang sama. Ya. Contohnya kayak gini. Oke. Nah, cuman kalau ngedit di sini kayak gini kan untuk judul kedua, judul ketiga kan agak ribet ya. Jadi boleh banget misalnya di klik heading 1 ini, kalian klik kanan, terus klik modify. Nah, jadi kalian bisa langsung atur aja nih di sini. Times New Roman. Untuk ukurannya ukuran 20. Untuk warnanya hitam. Ya, sampai sini paham? Sampai sini paham? Oke, terima kasih. Nih, ini di judul 1. Coba kalian buat di judul yang kedua. Sama atau enggak? Boleh page baru. Boleh page baru. Coba kalian buat judul 2 dulu. Sama nggak formatnya kayak yang di atas?
itu. Oke, sip. Pakai heading ini. Udah bisa. Judul 1 pakai heading, ada heading nggak? Heading di blog dulu. Nah, terus ke home. Pilih heading 1, ketinggalan tadi. Oke ya. Oke, masih ada yang ketinggalan? Selain Kezia ada yang ketinggalan? Aman ya? Iya betul Sabrina. Nah, ini dari judul aja nih, kita baru mempraktekkan satu yaitu judul. Lanjut, sekarang kita ke subjudul. Misalnya kita subjudul 1.1. Karena ini subjudul jadi pakainya apa? Iya betul ya, pakainya heading 2. Oh, ini masih di format yang sama nih. Tinggal diklik untuk formatnya pakai yang Times New Roman. Jangan lupa warnanya di warna hitam. Ukurannya 14. Gitu. Nih Ibu kasih tips lagi. Mungkin kalian kalau modify-nya di sini kan agak ribet ya karena nggak terbiasa. Kalau di sini, jadi kalian bisa langsung aja nih klik kanan, terus update heading to match. Jadi langsung pilih yang paling atas. Klik kanan, langsung pilih yang update heading di paling atas. Yang belakang kelihatan kan? Kelihatan. Aman? Nah, sekarang boleh banget kita pakai yang kalian masih ingat yang ini, yang random? Masih ingat? Nah, kita pakai lagi sekarang. Coba buat 5 paragraf. Masih ingat? Masih ingat? Yang random kayak gini, masih inget gak? Ren 5, kita bikin 5 paragraf, enter. Ya, otomatis ada 5 paragraf nih. Oke, sekarang coba kita langsung buat subjudul 2 di bawahnya. Yang Ren ini? Bisa. Lanjut subjudul 2. Subjudul 1.2. Jangan lupa kalau mau bikin subjudul 2 tinggal langsung aja klik heading 1.2. Ada yang ketinggalan? Bisa? Udah sampai subjudul 2 belum? Jangan pakai spasi. Iya, subjudul 2 di heading 2. 1.2. Ren, enggak Ren aja. Ren RAND kurung buka kurung tutup. Ya, enggak bener tadi. Ini benar-benar tadi 5 kurung tutup. Nah ya, yang lain aman? Oke, udah subjudul 2-nya udah ditulis. Nah ini ya fungsinya kalau kita pakai heading nih, Ibu kasih tahu. Kalau misalnya tiba-tiba nih formatnya diganti untuk subjudul ini tuh jadi warnanya kuning, tinggal ini di blok terus. Iya, jadi ini jangan lupa di-update dulu. Nah ya, paham nggak? Atau kalau mungkin tiba-tiba jadi warna biru nih, udah jadi warna biru, tinggal yang heading 2 ini, klik kanan terus update. Nah, jadi otomatis yang menggunakan format di heading 2 juga akan sama gitu.
Ya, boleh banget ya. Ini kita coba-coba dulu aja biar kalian paham dulu sebelum bikin proposal yang sesungguhnya nih. Ya. Udah sampai sini, kita lanjut lagi. Subjudul 2. Kalian mau berapa paragraf nih di subjudul 2? 10, banyak banget. Boleh ya. 10, jangan lupa untuk rennya masih ingat ya. Digunakan lagi nih, pakai ren dalam kurung 10. Ya, kita udah pakai 10 paragraf. Nah, udah sampai sini paham? Coba buat di judul 2, subjudulnya ada 2. Coba kalian praktekkan sendiri. Untuk judul 2, subjudulnya juga ada 2. Kayak gini kurang lebih sama. Jadi kalian pakai judul 2, terus subjudul 2.1, subjudul 2.2, kayak gitu. Boleh. Kan ini tadi udah di blok. Terus heading 2 update. Nggak jadi kayak gini, Bu. Tinggal diklik aja ininya. Oh. Ininya. Ini tadi otomatis ke bawah ada. Kayak gitu. Oh, gini. Ya, jadi fungsi si segitiga itu buat kayak ngepresin gitu. Oke, Bu. Makasih, Bu. Oke. Jadinya nggak kesini. Jadi satu halaman. Jadi 1 halaman. Di enter lagi aja. Masih pakai manual. Enter dulu aja. Ininya. Ya, ntar ya, yang udah Ibu cek dulu. Nah, udah. Ya, jadi ini fungsi segitiga tuh kayak gitu. Jadi kalau misalnya kamu di segitiganya diklik, ini otomatis akan ke atas si isi-isinya yang ren tadi. Ini bikin berapa, Ren? Bebas. Iya, boleh di blok dulu. Subjudul 1.1, terus di heading 2. Nah, kayak gitu. Terus boleh ya formatting aja, Times New Roman kayak gitu. Bebas. Pakainya Times New Roman aja. Biar semuanya sama, pakainya Times New Roman. Subjudul 2. Ya, sip. Tinggal di ren aja ya kayak gitu. Oke, udah semua? Tinggal di ren aja udah. Pakai ini loh, depannya sama dengan. Oh iya, lupa. Ya, makasih ya, Bu. Udah. Nah, ya udah, betul. Iya, betul. Ini udah pakai subheading 2? Udah. Oke, sip. Lanjut ya, sekarang kita coba bikin daftar isinya nih ya. Kalian lanjut ke page kedua, daftar isi. Ya, udah sama semuanya di page yang kedua. Udah, sekarang kita akan membuat table of content. Table of content ada di reference. Kalau yang reference semua, menunya ke reference, terus tinggal table of content. Pilih yang paling atas, automatic table 1. Nah, ada muncul kayak gini? Lagi loading. Udah, jadi yang sudah jadi angkat tangan? Iya, berarti yang belum gimana nih? Ibu mau cek dulu yang belum. Udah? Table of content. Udah, tinggal di enter. Di halaman kedua. Ini halaman kedua, ini halaman keempat. Halaman kedua tuh di atas, berarti atas lagi, atasnya sini. Di enter lagi aja di bagian daftar isi. Enter lagi.
Dah, itu di halaman kedua. Terus kamu bikin daftar isi. Ya, di situ. Terus enter dulu, baru table of content. Pilih yang paling atas. Nah, udah otomatis jadi. Ya, semuanya bisa. Udah jadi heading, pakai heading udah. Ya tinggal ke halaman kedua, terus ke daftar isi. Udah bikin halaman baru lagi aja di atas, di enter dulu. Ya di situ di halaman yang ini daftar isi. Ya boleh. Daftar isi. Terus ingat nggak tadi, mendengarkan nggak? Masih rada kurang paham. Ya, nggak apa-apa. Udah, terus ke reference. Ke reference, table of content. Terus pilih yang paling atas. Ya. Belum ada. Berarti kamu belum pakai ini ya, heading tadi. Yang keren itu apa bukan? Bukan, yang bagian bawah, yang judul, subjudul yang bawah. Oh, Nah, yang tadi ini enggak. Nah, yang ini udah dikasih heading 1 ke home. Ini pakai heading 1. Nih tulisan. Nah, ini heading 2. Coba balik lagi ke table of content. Yang atas. Terus klik update aja, update tabel. Dah, jadi. Yang lain aman? Ya. Iya, bagus. Sudah banyak yang bisa ya? Siap, sudah. Oke, sekarang kita ke halaman. Cara bikin halaman, tinggal diklik aja di bagian bawahnya nih. Nah, ada yang namanya footer, header dan footer. Klik di bagian bawah, sini di bagian bawah. Atau enggak kalian bisa ke insert, terus kalian pilih page number. Page number. Terus pilih yang bottom of page. Pilih yang ini nih, yang nomor 2. Plain number 2. Ya udah otomatis ada nih di bawahnya. Bener nggak? Ibu ulang ini ya. Kalian klik insert. Insert terus page number. Pilih yang bottom. Insert page number nih, kelihatan nggak? Di bagian atas, di bagian header and footer. Page number, terus pilih yang bottom, yang plain number tuh. Sampai sini ada yang masih ketinggalan? Iya, nanti kita atur dulu. Semuanya sudah ada halamannya di bagian bawah? Sudah. Kayak yang tadi ibu bilang ya, kalau di bagian cover itu tidak ada halaman. Jadi gimana cara merubahnya, ada yang tahu? Di bagian cover itu enggak ada halamannya. Jadi kita rubahnya dari sini nih. Kalian ke page number yang di bagian sini. Terus format page number. Nah, terus start at-nya diganti ke 0. Diganti ke 0, klik OK. Ya, jadi otomatis 0. Dan di bagian sini nih. Di bagian sini different first page. Nih. Kelihatan nggak? Klik di checklist. Nah, jadi dia otomatis di bagian cover itu nggak ada halamannya. Sampai sini ketinggalan? Jadi di halaman covernya ini udah angka 1 belum?
Yang belum angka 1, siapa? Yang belum angka 1 di covernya? Berarti 0, harus 0. Nolnya itu ke sini, page number, format. Nah, start up-nya pencet 0. 0, 0, 0, 0. Oke. Udah, coba. Ya, udah ya. Oke. baru kayak gini. Ini kamu di, oh ini terakhir. Oh hilang lagi. Ulang lagi aja nih. Insert terus. Nggak ada apa-apa pokoknya. Nggak, itu harusnya nggak ada apa-apa. Dah kayak gini dulu aja. Itu kamu dimulai dari sana. Enggak, nanti dulu. Udah kenal dulu semua. Kenal, terus klik different. Yang ini klik different first page-nya. Nah, udah otomatis hilang. Jadi kalau si different first page-nya di checklist itu otomatis nolnya nggak kelihatan. Nah, jadi kalian langsung ke halaman 1. Ya, sampai sini paham? Terus kalau udah, coba di-update tabelnya. Ganti nggak tuh halamannya? Nih, update-nya nih. Kalian ke daftar isi, terus ada ininya kan? Ada pilihan update tabel? Ya, yakin nggak ada? Nah, pasti ada update tabelnya. Tinggal diklik aja update tabel. Dan kalau sampai sini ada yang ketinggalan nggak? Iya, jadi kalau update tabel itu otomatis halamannya ganti sesuai dengan format yang terbaru. Kalian bisa pilih nih cuma ngupdate nomor halamannya aja, atau kalian juga update judulnya. Misalnya kalian ganti judul, itu bisa kalian pilih yang update entire tabel. Tinggal klik OK, jadi otomatis si halamannya akan terupdate sesuai dengan halaman tadi. Nah, kalian bisa praktek ini untuk langsung ke subjudul 2. Kalian bisa klik kontrol terus diklik. Ah, udah deh, udah jadi. Bisa? Klik kontrol. Nih ada ininya nih. Ada petunjuknya juga. Jadi kalian klik kontrol di dalam keyboard. Udah, klik kontrol di dalam keyboard sambil klik si judul 1. Oh, di zoom boleh. Nah, ya udah kelihatan? Kelihatan? Klik kontrol terus. Nah, otomatis ke judul 1. Udah jadi semuanya? Masih ada yang belum selesai? Boleh angkat tangan? Yang belum bisa? Belum bisa? Maunya bingung belum tadi. Oh, yang 0. Ke reference, ke sini. Tinggal diklik aja. Udah otomatis hilang. Okay. Masih ada yang belum jadi, Keisha? Table of content, bukan di reference. Oh. Coba. Ini belum pakai heading sub. Nih, kamu harusnya klik dulu ke heading 1 ini. Heading 1 kayak gini. Coba ke bawah juga. Yang subjudul 2 juga digituin. Itu pakai heading 1. Nah, terus kamu ke daftar isi lagi. Bisa, kalau udah kayak gitu pasti bisa. Coba mana daftar isinya? Dia mau ngisi daftar isi. Tapi dia apa soalnya? Gak bisa yang table of content. Sampai page lagi. Berarti di sini aja nih.
terus reference, table of content. Pasti bisa. Karena tadi udah dikasih heading. Ya, sampai sini paham nggak? Fungsi heading tuh kayak gitu, buat ininya otomatis. Tuh, paham? Bisa dirapiin sendiri. Oke, ya. Ini case-nya gimana? Bingung? Ya, pakai yang ini. Nah ini ya. Terus scroll. Coba sebentar. Ini subjudul. Judul satunya udah, berarti ini udah pakai heading 2, udah. Jadi tinggal ke daftar isi aja sekarang ya. Ke daftar isi nih. Bikin dulu daftar isi. Daftar isi coba. Tulis daftar isi. Nah, terus ke reference. Table of content. Pilih yang ini. Ya, udah otomatis. Udah jadi. Oke. Benar ya, Bu. Udah daftar isinya coba lihat. Oke, sip. Dah, betul. Udah, Bu. Daftar isinya coba ke atas. Tadi gimana ya daftar isi? Mana? Ada. Ada kamu tahu enggak? Udah, Bu. Oke, udah. Ya, udah bagus. Oke, udah semua? Ya, sekarang coba dibuka lagi LMS-nya. Ya, kalian kan udah punya kelompok belajar ya sebelumnya? Udah dibuka LMS-nya semuanya? Oke, silakan berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah dibagi sebelumnya. Silakan. Pindah. Ya. Aku paham. Ya nggak apa-apa. Dibawa aja. Boleh berkelompok sesuai kelompoknya masing-masing. Nggak ada, ngasal. Udah dapat kelompoknya masing-masing? Ayo, Ibu absen satu-satu dulu nih. Absen satu-satu dulu, kelompok satu yang mana? Kelompok satu, mana suaranya? Kelompok dua? Kelompok dua mana suaranya? Ya, ya kelompok dua, kelompok tiga? Kelompok empat? 5? 6 terakhir? Ya, jadi kalian bisa lihat di LMS-nya udah ada tugasnya ya, udah ada LKPD-nya tuh. Ibu terangkan lagi ya untuk LKPD-nya. Jadi kalian kan udah dibagi per kelompok dan juga sudah mendapatkan tema untuk kebudayaannya masing-masing. Terus kalian bisa download nih template proposal yang sudah diberikan. Udah dapat semuanya? Nah, jadi ada
template yang masih rusak atau masih belum baik. Tugas kalian adalah membetulkannya. Jadi judul proposalnya itu harus jelas, harus mencerminkan tema festival budaya sesuai dengan daerahnya. Kemudian ada latar belakang yang jelas, tujuan kegiatannya, tanggal dan lokasinya, susunan acara, sampai ke anggaran dan penutupnya harus jelas. Oke? Terus untuk penulisannya gunakan Times New Roman atau Arial untuk fontnya di ukuran 12 dan juga sertakan nomor halaman di bagian bawah setiap halaman. Oke. Terus nanti tiap-tiap kelompok akan mempresentasikannya. Gitu ya. Jadi nanti kalian jelaskan tuh kalian mengambil kebudayaan apa, tujuannya apa, temanya apa, dan juga nanti akan dipraktikkan nih teknik-teknik membuat subjudul, judul yang udah kita praktekkan bersama-sama. Kemudian selanjutnya untuk si proposal yang sudah kalian edit itu, kalian upload lagi di LMS ya, sesuai dengan kalian tulis aja nama kelompok kalian, nomor kelompok 1 berapa, nama daerahnya apa, kelompok 1 Bali ya? Ya, jadi contohnya nomor kelompok 1 _ Provinsi Bali gitu ya. Yang Sulawesi, Provinsi Sulawesi gitu. Sampai sini paham? Oke, pengerjaan waktunya 20 menit cukup? Cukup? Cukup ya, kalian kan bekerja sama ya, ada 6 orang tiap kelompok. Oke, jadi silakan dikerjakan terlebih dahulu. Ya, 20 menit ya, jadi sampai jam 1.30 ya. Nanti jam 1.30 kita mulai presentasinya. Ya. Gimana kelompok 1? Ya, ya betul. Tinggal disesuaikan saja sesuai dengan Provinsi Bali. Terus udah acaranya namanya apa? Apa biasanya di Bali itu ada apa? Nah, tarik kecak boleh atau misalnya nyepi gitu. Tapi kan bukan festival budaya ya. Ya kayak gitu. Udah? Ini kelompok berapa? Oh, Bali sama. Ya, siap. Kerja sama ya. Siap, Ibu. Kamu kelompok berapa? 5. Kelompok 5 tuh apa? Provinsi apa? Sumatera Utara. Yang mana? Komputernya pakai yang mana nih? Salah satu komputer. Kenapa? Ini tadi kan udah ada dikasih template yang kasarnya tadi tuh, tinggal diganti aja sesuai dengan budaya kalian. Sumatera Utara tuh apa? Khasnya apa Sumatera Utara? Apa? Festival budaya yang mencerminkan budaya di Sumatera Utara tuh ada apa? Tari tortor, yakin jadi Sumatera? Ya deh ya, silakan kalian sesuaikan lagi aja gitu untuk itunya. Ya ini tinggal diganti nama kalian. Tuh. Ya, tinggal Sumatera Utara kayak gitu. Tanggal. Kaget. Tangan merah. Oh. Ini kalian dapat budaya apa? Budaya Kalimantan Timur. Timur. Kalimantan Timur, Barat yakin. Timur. Nih tinggal kan tadi ada template yang di sini ya. Ya. Nah tinggal diganti aja sesuai dengan budaya kalian. Kalimantan Timur tuh ada apa? Ada
Ada kue kambas. Budayanya ada tari-tarian apa? Itu Bu. Apa? Sama. Ya, jadi ini kan masih kasaran banget nih. Masih kasaran kayak gini. Nah, tinggal kalian buat sesuai dengan daftar isi yang tadi udah kita praktekkan bersama-sama. Oh, I see. Jadi dirapihkan sama ini sesuai dengan. Oke lah, siap Ibu. Siap. Atuh sudah ditiko beres. Ya, jadi aman ya Kalimantan Timur. Kalimantan Timur aman. ini provinsi apa? Jakarta. Jadi gini ya. Ayo tuh lebih tinggi lagi. Benar. Sakit. Ini provinsi apa? DKI Jakarta. Ya, jadi ini kan template kasar ya. Kalian masih ingat tadi cara bikin daftar isi? Kan masih ingat? Nah, tinggal diubah-ubah sesuai dengan template yang tadi. Jadi daftar isinya harus benar, latar belakangnya harus benar. Seperti itunya Iya. Ya, jadi ini kan template-nya masih kasar, tinggal dirubah aja sesuai dengan DKI Jakarta. Oh, terus presentasi. Nanti presentasiin kalian misalnya DKI Jakarta tuh ada lenong. Nah, kalian bisa tuh di sininya. Di sininya tuh diganti lenong gitu ya. Kan ada kurung-kurung kayak gitu, tinggal diganti. Nih, ada kurung-kurung kayak gini kan? Tinggal diganti misalnya Festival Lenong DKI Jakarta kayak gitu. Lenong. Boleh di searching aja budaya-budaya daerahnya kalau kalian nggak tahu ya. Jadi biar kita juga tahu kebudayaan nasional. Oh iya. Gimana? Nah, bro. Nah. Ini Yogyakartanya apa nih? Kan ada tari-tari, ada tari Prambanan. Nih, kan ada ini nih. Nama acaranya apa? Festival budaya. apa? Prambanan apa Borobudur apa tari Roro Jonggrang atau apa? Nah, itu disesuaikan dengan nama acaranya. Nanti tinggal disesuaikan juga template-nya sesuai dengan yang tadi sudah kita bahas bersama-sama. Makasih, Bu. Oke. Bentar Ibu mau lewat. Gimana kelompok 1 aman? Ini kelompok berapa? Aman. Jadinya ngambil apa? Tor. Boleh. Baru mulai join kuis, Ibu. Udah Bali udah. Jadinya ngambil apa? Bali. Enggak, maksudnya apa kebudayaannya? Ibu tarik kecak. Tari kecak. Tari kecak boleh ya. Ditulis juga nama kelompoknya, nomor kelompoknya. 5 menit lagi. Kan 20 menit. Oh, baru 5 menit. Kita mulai jam berapa ya? 1.12 atau bukan? Iya sampai 1.30 bener. Oke lah, sip. Tinggal 10 menit lagi ya. 10 menit lagi. Gimana? Ini kelompok. Udah? Ada yang pegang. Coba lihat. Kalian udah sampai mana? Ini ya. Ya. Jika aku punya Ini jadi disesuaikan ya, kalian diskusi lagi terkait tanggalnya mau tanggal berapa gitu ya. Cerita-ceritanya kalian jadi panitia gitu. Oke. Panitia Facebook. Iya, panitia festival.
10 menit lagi ya. Silakan boleh kalian browsing aja untuk festival budaya dari setiap provinsi biar kita juga mengenal Indonesia gitu. Jadi kalau ada yang masih bingung boleh ditanyakan ya. Ini kenapa nih diem-diem aja, aman? Halo banget. Kembar loh kalian loh. Kembar ya? Tapi mirip banget, namanya juga mirip. Ini udah? Bu, kita hampir beres sih, Bu. Tinggal disesuaikan aja kalian. Coba ke bawah dulu. Di scroll ke bawah. Nama kita, Bu, nama Indonesia. Apa? Panaf. Panaf apa tuh? Adalah gue. Nanti kita presentasi, Bu. Oh siap. Panaf adalah gabungan. Kayaknya udah banyak yang udah selesai ya. Ibu 30. Pan Udah, party. almost. Udah belum? Coba ibu lihat. Acara berlima apa? Ya. Gimana kelompok Bali? Kita kelompok ngamen. Ngaben. Bu, ini di apa? Ya, di-upload kalau udah. Gimana, Bu? Iya di LMS betul. Iya di situ, scroll. Iya, Ya. Bu. Oh, udah, Bu. Sudah bisa. Udah. Iya, Bu. Nanti bisa ya terus didapat. Oke. Aduh. Oke, Ibu, makasih, Bu. Kalau sudah jangan lupa di-upload ya di LMS-nya. Easy, Bu. Easy. Easy busy nama Easy PC. Coba ke LMS dulu. Ke LMS mana? LMS. Nggak ada di sini. Kan nanti ditampilkan presentasi. Apa namanya dikirim melalui WA. Oh, oke. Boleh. Ya coba dibuka HP-nya. Yang mana yang mau di LMS? Gitu dong. Loading. Ini udah? Udah. Di-upload ke LMS? Belum. Di-upload ke LMS. Siap, Bu. Coba dibuka LMS-nya. Dibuka LMS-nya. Jangan lupa di-upload ke LMS ya. Ya. Siap. Oke. Jangan lupa untuk nomor kelompok sama halamannya.
Ya, jangan lupa untuk nomor kelompok sama nama budayanya. 5 menit terakhir, 5 menit terakhir. Siap sudah? Ini diupload ke LMS. Udah, coba buka dulu LMS-nya. Ibu udah dibuka gitu. Udah buka tadi ya, Ibu lihat yang ini. Nah. Di-upload ke LMS ya. Jangan lupa nama kelompok sama nama budaya. Kayak gini kan. Ya, nama kelompoknya apa? Ya, ya. Kan ini udah coba di ini. Terus Yang mana? Tuh. Nah, ini kan udah ini udah auto upload tuh. Auto. Enggak, harus diposting dulu. Nggak bisa, Bu. Nggak bisa. Ya, makanya. Aku tadi coba kayak gini. Kok nggak bisa ya? Iya. Yang lain ada yang udah bisa upload ke LMS? Udah? Jihan udah bisa? Coba ini ke apa? Bukan? Ke LMS. Ke LMS. LMS yang mana? Udah dibuka belum? Ntar Bu. 3 menit terakhir, pastikan ini menit-menit untuk kalian upload LMS loh. Jihan udah bisa? Ini aja Jihan. Nah ini di tugas. Oke. Iya, kesini. Ini aja. Ke double klik coba. Dah ya, silakan presentasi udah siap kelompok 1. Presentasinya 5 menit aja ya tiap-tiap kelompok. Baru 1 kelompok aja nih yang mengirimkan. Baru kelompok 5 aja. Kelompok 1 udah. Baru 3 kelompok.
Di sininya ada masalah. Boleh, ditunggu. Baru DKI Jakarta aja. Jihan udah. Formatnya apa? PDF boleh. Enggak, maksudnya format. Nama kelompok terus nomornya mana? Bali udah. Bali, Jakarta. Baru Bali sama Jakarta nih. Sumut udah. Di komentar aja. Oke, kita mulai presentasi aja sambil yang lain menunggu nih. Pertama dari yang pertama kirim dulu. Yang pertama kirim dari Denaya Hansa. Siapa? 3 orang yang mau maju. Ibu nanti cek juga loh cara membuat daftar isinya. Ini kalian budaya mana? DKI Jakarta. DKI Jakarta. Siap. Lanjut. Boleh cek dulu, Bu? Boleh, boleh. Yang mana? Ih, takut. Semuanya dicek. Ih, takut. Kamu ngapain buat? Enggak, yang Bertiga. Yang mana? Tadi Ibu udah lihat DKI Jakarta loh padahal. iya. Ya emang. Apa belum save as? Bu kirim ulang aja. Yang nih, ya boleh. Kirim ulang ya, Bu. Ya, Ya salah. Save as dulu. Lupa. Sumatera Utara. Siapa Sumatera Utara? Sumatera Utara. Udah terkirim loh. Oh iya boleh. Sok, 3 orang yang bakal presentasi siapa? Kalian cuma 5 menit aja ya. Cepat 5 menit untuk presentasi tiap kelompok. Nih. Coba yang lain sambil perhatikan sambil kirim tugas. Ya. Stasiunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok FUNAF akan mempresentasikan proposal yang telah kami buat. Tuh. Jadi ini yang pertama adalah latar belakang ya. Boleh tinggal dibaca aja. Kamu nggak sopan ya? Oh ya, Oke. aku bacain. Jadi kita mau bikin latar belakang sesuai dengan format yang ibu udah kasih tahu gimana caranya. Oke. Silakan mungkin. Lalu ada subbab yang keduanya soal tujuan acara. Tujuan acara dari FUNAF ini akan meningkatkan keterampilan. Yang kedua meningkatkan kesadaran sosial dan memberikan pengalaman yang berharga serta mendukung kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Nah, terus yang ketiga dari desain acara, tanggal dan waktunya adalah 20 Januari 2045. Duh, jauh banget ya. Visioner. Jam sampai jam 12 malam. Di aula sekolah. Jenis acaranya FUNAF. Ya udah. Oke, sekarang boleh salah satu nih siapa yang mempraktekkan
Nggak ada pertanyaan. Coba cara mengatur daftar isi ini siapa yang mau salah satu ya? Ini pasti jagoan-jagoan FUNAF nih. Cara mengatur daftar isi gimana? Heading, jadi kita blokin Ya. judul yang kita mauin terus di heading satunya. Atau itunya habis judul heading 2. Heading 2. Coba di table of content. Oke ya, sudah bisa, tepuk tangan. Jadi sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut nih, kelompok yang kedua. Kelompoknya siapa dulu? Jihan? Ya. Ayo, 3 orang. Ya, yang lain perhatikan nih, temennya lagi presentasi. Ayo, langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Alena, Aneta, Jihan, Fadlan, dan Nabila, kelompok Provinsi Bali. Ini kami membuat proposal kegiatan acara di mana latar belakangnya yaitu ya bisa dibaca sendiri. Jadi tujuan dari pembuatan festival budaya ini yaitu untuk membangun kebersamaan dan juga meningkatkan kesadaran di kalangan siswa. Dan juga acara ini dirancang untuk memperkenalkan keragaman budaya yang ada di Indonesia serta meningkatkan rasa cinta siswa terhadap budaya lokal, khususnya pada budaya Bali. Nah, adapun tujuan-tujuan dari acara ini yang pertama adalah meningkatkan keterampilan kita juga, 2 memperkuat kebersamaan, 3 meningkatkan kesadaran sosial, dan 4 memberikan pengalaman yang berharga juga. Dan yang kelima terakhir, apa? Oh iya, dan kelima mendukung kegiatan ekstrakurikuler juga. Jadi kita juga merancang susunan-susunan acara. Ada lokasinya, tanggal dan waktu, jenis dan rangkaian-rangkaiannya. Oke, sudah? Ya, sudah. Oh, kita juga bikin ininya anggaran biayanya juga biar teratur ya. Jadi khususnya di yang acara kita ini kita ingin menampilkan tari kecak di festival budaya. Oke, nih boleh salah satu coba dipraktekkan yang tadi udah bikin. Apa nih? Misalnya edit subheading atau edit headingnya. Seru. Yang ini maksudnya. Ya, boleh itu diedit. Maksudnya gimana maksudnya? Coba ini kan masih warna biru-biru, coba diganti ke warna hitam terus dikecilin yang ini aja. Yang latar belakang. Gimana caranya tadi? Itu heading 2. Nah, terus gimana caranya? Update dulu ngasih apa namanya? Terus ininya warnanya. Ya, warnanya. Terus Warna merah lah. boleh warna merah. Berani. Nah, terus heading 2 sama update. Nah, kok belum ini ya? Belum. Ini pakai heading berapa nih? Oh, ini pakai heading 1 kayaknya. Ini heading 2. Nah, Nah, gitu Bu, tapi ini nggak ada yang pakai heading 2 ya, Bu? Iya. nggak ada yang pakai heading 2. Iya. Oke, tapi kalian udah paham ya caranya? Paham, Bu. Oke, ya, boleh silakan kembali ke tempat. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut nih. Kok baru berapa anak yang baru 4?
Yang dua lagi mana? DKI Jakarta? Ya. 1. Yang lain udah kirim semua belum? Oh, belum ya? Silakan. Nggak usah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok DKI Jakarta. acara kami. Yang lain perhatikan ya. Ya, setelah di depan tadi ada papernya, ada jadwalnya juga. Sini ada latar belakangnya, bisa dibaca juga. Tapi intinya mah, karena acara yang kami adakan adalah Pekan Raya, ini adalah acara yang pengen kami mengekspresikan budaya-budaya di Indonesia, tapi banyak makanan-makanan daerahnya juga gitu. Iya. Padahal kan Pekan Raya Jakarta. Tahu. Kita duknya. Siap. Sebenarnya sama kayak barusannya bisa dibaca juga. Ya untuk kita bisa kembali mengingat lagi tradisional tuh gimana, bisa ngerasain juga. Ada sewa-sewa baju juga, jadi siapa tahu mau boleh. Boleh lanjut. Nah, ada rincian acaranya yaitu tanggal dan waktu. Tanggal pelaksanaannya 15 Oktober 2024. Waktunya jam 21 sampai jam 2. Anak malam ya, anak malam nih. Kalian nginap, tempat pada lokasi lapangan Jawa. Lapangan Jawa. Jadi acaranya Pekan Raya, rangkaian acara. Ada apa? Ini ada acara. Ini ada buat panitia. Ya, panitia. Ada sewanya Pak. Pekan Raya. Konsumsinya 10.000 ya. Lontong sayur. Oke, langsung praktikan aja. Tadi kalian belajar apa? Siapa yang mau praktekan? Banyak. Mau apa? Mau apa? Aduh, udah jago banget. Boleh coba daftar isinya dibikin. Isinya. Hah? Dibikin apa? Bikin daftar isi gimana caranya tadi? Sama ke reference, table of contents. Ini. Oh iya, gampang ya? Udah bisa? Siap. Cara ganti-ganti halamannya udah bisa? Bisa. Bisa. Tinggal di footer header. Oh iya, Ya. bagus. Dipraktekin nggak usah? Mau praktek? Nggak mau sih. Ini ada di mana ya tadi? Insert. Di insert. Pakainya apa? Full page number. Oh iya, betul. Terus Berarti pilih play number 2. oke. Lalu Ya. pilih page number dan Dari kami. ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kelompok yang selanjutnya, kelompok berapa? Sumatera Utara. Sumatera Utara. Ini. Ya, boleh. Langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kami dari kelompok Sumatera Utara akan mempresentasikan festival tari talpak. Temanya dan judulnya adalah tentang tari talpak atau talpak festival. Ini ada latar belakangnya, bisa dibaca sendiri. Karena tujuannya kurang lebih yang meningkatkan keterampilan, terus Memperkuat kebersamaan, meningkatkan kesadaran sosial, memberikan pengalaman berharga, dan mendukung kegiatan ekstrakurikuler. Perlu ada rincian acaranya. ya ada tanggal, waktu, tempat, jadi secara Gedung DPR. Agak serem ya ini gedung DPR. Aduh, pengen di luar itu. Oke. dari ini ada anggaran biayanya, pembicaranya terus kayak fakultas English. Siapa sih itu? Budayawan lokal. Oke, coba dipraktekin tadi
kalian udah bikin apa aja? Salah satu, boleh Keiva? Apa? Latar belakang atau apa mungkin? Coba ngeganti ini, heading 2-nya diganti jadi Times New Roman, terus ukurannya diganti jadi 12. Times New Roman, terus 12. Baik. Terus coba diupdate. Ya, jadi udah ganti semua ya otomatis heading 2-nya. Tadi udah. Yang ini. Ya. Oke, berarti udah bisa ya, semuanya udah bisa. Nah, langsung ditutup aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua kelompok lagi yang belum, siapa? Udah dikirim belum? Oh, pelan-pelan kok, Bu. Dikurangin lagi. 80, Bu. KKN. Yogyakarta, kelompok terakhir. Oh, ini tadi di Apa masih ada satu kelompok lagi yang belum? Itulah ya. Ya, ya Yogyakarta 3 orang siapa? Aduh, kompak banget ya ini. Ya Wah, langsung aja. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 4 Yogyakarta akan mempresentasikan itu hasil kita. Oh iya, ini latar belakang. Apa kalian bikin apa? Jadi latar belakang itu Festival? penyelenggaraan acara yaitu Festival Budaya Prambanan. Oke. Nah, Rame tuh kayaknya. Prambanan itu ya ada festival yang diharapkan warga. Oh iya. Kolaborasi terus ya belajar dan senang ya. Oke. Tujuannya meningkatkan keterampilan, memperkuatkan kebersamaan, meningkatkan kesadaran sosial. Bener-bener. Ini ada rincian acaranya, tanggal dan waktu, tanggal pelaksanaannya 15 November 2024, waktunya jam 9 pagi sampai jam 12. Lokasi Candi Prambanan, jenis acara Festival Budaya Prambanan. Oke. Oke. Lagi boleh. Kalian tadi bisa apa? Bisa apa untuk ini yang tadi daftar isinya? Kalian tadi ngapain aja, coba dipraktekin salah satu. Coba ini kan heading berapa nih? Diganti jadi heading 1 coba. Kayak gimana caranya bertiga diskusi? Ini kopi dulu. Enggak, buat apa kopi sini. Iya dulu. Biar kopi dulu. Berarti udah. Terus coba diganti warnanya jadi warna kuning. Warna kuning atau warna apa gitu. Jadi biar semua heading 1 tuh jadi warna kuning. Nah, biar ini jadi warna kuning juga gimana caranya? Oke, siap. Oh iya, tepuk tangan. Udah bisa ya? Boleh ditutup aja. Ditutup, Dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai sini udah bisa semuanya? Ya, tadi kita belajar apa aja ya? Membuat daftar isi. Subjudul, cara bikin subjudul kayak gimana tadi? Ini Bu, heading 1, heading 2. Heading 1. Modify, biar modify buat apa?
Boleh warnanya berubah? Ya, jadi merubah format ya. Pakai modify itu merubah format. Terus untuk bikin daftar isi tuh pakai yang namanya apa? Menunya. Apa? Biar titik itu apa namanya tadi? Iya betul, table of content ya. Jadi sekarang kalian jangan lagi buat makalah itu daftar isi titik manual ya. Sekarang kalian udah bisa semuanya, udah jago ya. Tadi Bu juga lihat keliling, melihat sekitar kalau kalian udah banyak yang bisa bikin daftar isi yang otomatis gitu. Terus untuk pertemuan selanjutnya nih, kita akan belajar section atau page break. Ada yang udah pernah dengar? Page break? Nih, Ibu spill sedikit ya. Kurang lebih kayak gini nih. Nah, page break. Ke depan kita akan belajar cara bikin page break. Mungkin kalian pernah nemuin nggak buku yang di halaman satunya nih ya, misalnya di halaman 1 dia itu kayak gini potret, terus nanti di halaman keduanya dia kayak gini. Nah, pernah lihat buku kayak gitu? Nah, kita minggu depan akan belajar mengenai itu salah satu fungsi dari page break itu sendiri ya, atau section gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Teman, masih semangat? Oke ya, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Jangan lupa untuk komputernya dimatikan terlebih dahulu. Dimatiin. Ya, pastikan tempat duduk kalian rapi dan tidak ada sampah berserakan. Oke, sudah siap semuanya? Sudah kemas-kemas? Kalian kembali lagi ke kelas ya. Setelah ini ada pelajaran apa? Oh, pulang. Oke. Ya, boleh? Udah siap semuanya? Ya, silakan untuk KM-nya dipimpin berdoa. Teman-teman, sebelum kita pulang, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk pembelajaran hari ini. Silakan setelah ini kalian boleh langsung pulang ya. Ya, hati-hati di jalan ya, jaga keselamatan dan kesehatan kalian selalu. Ya, silakan ya. Terima kasih ya, silakan boleh meninggalkan labnya. Terima kasih, Bu. Duluan, Bu. Makasih Ibu, duluan. Assalamualaikum. Oke. Terima kasih ya. Terima kasih Bu. Oke. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Terima kasih juga. Kamu duluan. Terima kasih juga. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih. Iya. Terima kasih Bu. Terima kasih. Ya. Sayonara. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ya. Nah, lewat sini. Duluan, Bu. Ya. Ya, ya. Oke, terima kasih ya. Boleh dong. Nanti di sini dikeluarin darah api.
nih.